pembangunan-pembangunan di areal terbangun yang tidak sesuai aturan. Gitu. Nah, silakan tinjau berbagai peraturan, tapi paling tidak, kalau mentok cari peraturan tidak ada, paling tidak menggunakan logika kita sebagai manusia. Oh, ini tidak layak. Misalnya, oh kok ada pagar di tikungan yang tajam, kalau orang tikung di situ bisa kecelakaan. Ini misalnya. Ada rumah, tiang rumahnya di pinggir sungai, kalau banjir pasti rumah ini akan terbawa banjir. Ini contoh. Atau ada rumah di lereng berat lebih dari 45%. Kalau ada longsor berarti dia akan kena bencana. Itu. Jadi untuk peta kedua, keterlanjuran ruang itu difokuskan melihat kepada daerah yang sudah terbangun, kira-kira sesuai peraturan atau tidak, atau melanggar norma dan logika kita sebagai manusia. Nanti peta ketiga itu peta indikatif, saya ulangi, peta indikatif apa? Kesesuaian ruang. Nah, indikatif kesesuaian ruang itu contoh begini. Di peta saudara-saudara ada jalan itu belum diaspal, berarti kesesuaian ruangnya adalah peningkatan menjadi jalan aspal. Ada tanah kosong, di situ komplek perumahan bisa direkomendasikan ke pembangunan fasilitas olahraga, misalnya gitu ya. Tadi di daerah yang tidak sesuai, bisa saja itu, dibebaskan lahannya untuk daerah sepadan sungai. Jadi, kita mulai membuat RDTR, rencana detail tata ruang versi drone-nya kita. Kira-kira begitu tujuannya. Jadi, 3 peta saya ulangi, areal terbangun belum terbangun. Yang kedua adalah peta indikatif keterlanjuran ruang. Terlanjur pasti itu karena ada pembangunan yang tidak sesuai. Tapi kalau sesuai semua tidak ada masalah. Dan yang ketiga adalah peta indikatif kesesuaian ruang. Gitu. Jadi silakan saudara-saudara menata ruang yang ada di peta saudara-saudara sesuainya untuk apa. Gitu. Misalnya rumah dipertahankan sebagai pemukiman. Ada rumah yang mungkin harus dibongkar, ini harus dibangun RTH. Ingat, di setiap komplek perumahan ada yang namanya ruang terbuka hijau, gitu kira-kira ya. Memenuhi standar hidup layak lah, harus ada fasilitas olahraga, gitu kan. Ada kira-kira itu. Jadi, dan sumbernya dari mana silakan cari. Kami tidak akan berikan, kami tidak akan pandu, gitu ya. Nah, panduan kami cuma satu. Ada modul PDF cuma berapa lembar, hanya untuk memandu, melakukan overlay antara tutupan lahan, peta terbangun belum terbangun, dan kelas lereng. Nah, kita menggunakan itu untuk melakukan analisa-analisa. Lereng berat, tidak cocok tuh dibangun pemukiman misalnya. Lereng begini tidak cocok gitu. Jadi itu saja. Jadi dengan 3 data, areal terbangun belum terbangun, tutupan lahan, dan kelas lereng, silakan melakukan analisis kesesuaian ruang. Tapi analisis ini harus dibarengi dengan peraturan yang berlaku plus logika kita sebagai manusia. Contoh begini, lereng berat di atas 40%. Saya bisa rekomendasikan bangun villa, tapi saya harus punya argumen kuat. Di situ pemandangannya ke lembah bagus gitu kan. Tapi ketika membangun villa di situ, saya harus berekomendasi, pondasinya harus model begini, konstruksi bangunannya harus seperti ini, kira-kira gitu kira-kira. Nah, logika-logika yang dipasang tadi dalam menentukan peta keterlanjuran ruang dan peta kesesuaian ruang itu ditulis dalam narasi 4-5 halaman kira-kira. Jadi, cara berpikir yang saudara-saudara gunakan untuk membangun peta indikatif keterlanjuran ruang dan peta indikatif kesesuaian ruang itu ditulis dalam bentuk narasi. Karena kami perlu mengetahui apa di balik pemikiran kawan-kawan untuk menentukan itu. Nah, ini jenderal nih, jenderal memutuskan salah menaruh pasukan di situ, pasukan mati gitu. Jadi Anda yang mutusin. Jadi tugas yang keempat adalah menulis narasi 4-5 halaman. Tugas kelima, membuat bahan presentasi proses dari kelas basic, kelas advance sampai kelas advance 2 diceritakan. Template presentasinya kami sudah siapkan.
Semua kendala, tantangan, semua suka duka itu semua diceritakan dari awal sampai akhir. Template-nya kami sudah siapkan, nanti saya akan kirim di grup, lebih enak. Jadi tinggal diisi-isi saja. Tentunya kami memberikan kesempatan kawan-kawan membuat presentasi yang powerful. Saya mau kasih tahu angkatan-angkatan lain itu presentasinya luar biasa. Karena gini, kenapa harus presentasi? Seorang leader dari pemetaan itu mau anak buahnya 100 orang jago peta, tapi finishing touch akhir menyampaikan apa petanya dan tujuan pembuatan peta itu kalau gagal ke klien atau ke Pemda, itu tidak ada guna kerja yang bagus. Paham ya? Mau sehebat apapun kita buat peta, kita tidak bisa mengkomunikasikan, itu adalah kegagalan terbesar. Jadi tim yang bagus itu harus didukung oleh leader, jenderalnya itu harus solid. Sehingga apa? Apa yang kita kerjakan itu bisa kita yakinkan ke klien, ke Pemda bahwa ini adalah konsep perencanaan pembangunan yang kami tawarkan. Makanya Anda harus belajar presentasi, kira-kira gitu. Nah di presentasi itu, kami secara fair mengajak kita semua untuk semua kendala belajar gitu ya. Semua permasalahan dan solusi-solusi untuk memecahkan semua masalah itu bagian dari hal yang dipresentasi. Itu tugas ke-5. Jadi 3 peta, yang keempat adalah bikin narasi, narasinya dalam Word, jadi dikirim ke Microsoft Word ke kami. Yang keempat adalah PowerPoint, kelima PowerPoint. Yang keenam apa? Buat video animasi 3D dari lokasi yang dipetakan. Sama kayak tugas kelas basic. Jadi animasi 3D-nya dibuat, dan yang ketujuh, SHP ketiga peta itu dimasukkan dalam zip, dikirim. Jadi ada 7 paket peta, tugas yang harus dikumpulkan sebagai satu paket syarat syarat untuk bisa masuk ke kelas presentasi. Jadi buat 3 peta, yang keempat adalah narasi 4-5 halaman, yang kelima adalah buat presentasi PowerPoint, yang keenam adalah video animasi 3D, dan yang ketujuh semua peta-peta itu dimasukkan dalam zip SHP-nya ya. Kenapa? Karena kami mau menilai. Bisa saja ada yang selama ini tidak melakukan uji topologi bagus, tapi ya kami berusaha percaya dengan JPEG yang Anda kirimkan. Nah, di kelas ini kesalahan perhitungan seorang jenderal itu tidak ada ditolerir. Anda salah uji topologi atau melakukan penipuan di SHP, kita akan periksa. Gitu kira-kira. Nah, mekanisme di kelas itu gampang. 3 peta diupload, diminta persetujuan. Nanti saya akan bilang lanjutkan ke narasi dan PPT. Kira-kira gitu. Jadi 3 peta bersamaan diupload, sudah oke, bisa dilanjutkan. Kira-kira itu ya. Kawan-kawan itu secara teknis tetap semangat. Ini kalau Anda lolos dan benar-benar bisa menarasikan dengan baik, mempresentasikan dengan baik, dan membaca berbagai peraturan, ini adalah penataan ruang versi mini di lingkungan kita yang bisa kita mulai, gitu kira-kira. Gitu ya. Dan ingat, seorang pemimpin itu dia harus bisa mempertanggungjawabkan semua proses yang dilakukan. Kesalahan anak buah bekerja itu pemimpin yang menanggung gitu. Bagaimana cara bertanggung jawab ketika kita berusaha mempresentasikan hasil dengan baik dan memberikan argumen-argumen di balik hasil-hasil itu. Kira-kira itu dari saya akan memulai instruksi. Saya ingatkan angkatan 8 segera bergabung di angkatan 7 ya. Oke, terima kasih Om Bahrun. Silakan. Assalamualaikum. Semangat calon jenderal. Waalaikumsalam. Oke, semangat ya kawan-kawan. Jadi saya membold apa yang tadi disampaikan guru utama kita adalah di advance level 2 ini sederhana. Prinsipnya sederhana, tapi melakukannya bukan hal yang mudah. Jadi yang diminta oleh kami di sini adalah kemampuan untuk membaca situasi, memahaminya, kemudian memutuskan sebuah solusi sebagai seorang pemimpin, seorang manajer, kemudian adalah mengeksekusi juga menyajikannya dengan sebuah presentasi yang baik tentunya. Itu konklusinya. Baik, kemudian saya akan minta Prof. Hikmat untuk memberi pengantar untuk pembukaan kelas ini. Silakan Prof. Hikmat. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya Om ya. Bagus Om. Ya. Tadi jelek nih. Masih di hutan. Masih banyak nih. Saya sama teman-teman Om Akbar, Om Anton
ada beberapa pesawat yang mau dicoba. Mudah-mudahan nanti tanggal 3 lah ya. Reviewnya bisa kita, terutama masalah yang apa namanya yang kita coba yang multispektral nih. Kita lagi akan coba terbangin sekarang multispektral, karena ternyata itu juga perlu kita coba. Baik, melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Om Jul. Jadi rekan-rekan ini berada pada kelas ketiga. Artinya kelas ketiga ini 2 level daripada kelas basic. Artinya tidak hanya rekan-rekan ini membawa pengetahuan yang lebih luas, ya, lebih luas, lebih dalam, tapi juga diharapkan mampu juga membawa karakter yang lebih baik. Itu yang kami harapkan. Jadi buat apa misalnya apa namanya? Jadi kalau misalnya ada istilah merunduklah seperti ilmunya padi, makin berisi dia akan makin merunduk. Jadi kalau misalnya bulir padi itu tegak, itu menunjukkan bahwa dia itu nggak ada isinya. Walaupun dia memang umurnya atau misalnya jenjangnya lebih tinggi. Nah ini bisa dipastikan bahwa kita harus mengambil ilmu seperti padi tadi, makin berisi, makin merunduk, artinya makin beretika, makin berkarakter, sehingga Anda ini bisa menjadi seorang sosok yang profesional. Jadi saya berkali-kali menunjukkan bahwa profesional itu dimulai daripada etiknya yang baik, knowledge-nya yang cukup, kemudian menjaga keselamatan saat diri sendiri maupun juga bagi orang lain, termasuk masalah keselamatan data. Ini yang penting. Dan juga yang menyangkut masalah apa namanya? Karena di dalam kuliah dalam pembelajaran kelas 3 ini kita juga menekankan bagi peserta ini memiliki kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Hal ini menjadi hal yang penting karena kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu sepintar apapun kita, tapi kalau komunikasinya nggak bagus, gagasan, ide, apa yang akan kita sampaikan itu nggak tersampaikan, ya. Karena bagaimanapun orang akan menilai apa yang menjadi gagasan, ide, dan sesuatu itu dari kemampuan kita menyampaikan kepada yang lain. Artinya di dalam komunikasi lisan ini kita mengharapkan nanti di dalam presentasi ini harus bisa dipahami oleh audiens. Jadi Anda membuat sebuah bahan presentasi itu bukan untuk diri Anda, tapi untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Yang namanya nanti tadi Om Jul bilang harus ada PowerPoint. Anda ini PowerPoint ini jangan suruh baca, tapi menyampaikan poin-poin gagasan, poin-poin isi, poin-poin pemikiran yang akan Anda sampaikan ke yang lain. Makanya tolong dipelajari bagaimana membuat presentasi yang baik. Karena itu menjadi salah satu bagian dari penilaian kami di sekolah. Apakah komunikasi Anda ini benar atau enggak gitu ya. Jadi kata Om Jo, gimana seorang pemimpin itu akan baik perintahnya kalau memang kemampuan komunikasinya itu buruk. Ya. Jadi jangankan misalnya bisa mengarahkan, memberikan aba-aba, itu nggak bisa. Apa yang akan Anda lakukan oleh yang lain akan dilakukan. Nah ini masalahnya, pentingnya masalah komunikasi. Makanya communication skill di dalam kelas 3 ini, Advance 2 ini menjadi salah satu perhatian bagi kelulusan Anda di dalam kelas ini. Dan sekali lagi, Anda bersiap untuk memasuki kelas ini dengan penuh keikhlasan, ya, dan jangan lupa berdoa. Kemudian juga kalau misalnya ada orang rumah yang terganggu karena memang Anda melakukan kegiatan pelatihan ini, mohon dorongannya, mohon izinnya, gitu ya. Itu jangan sampai hak-hak mereka juga terabaikan oleh Anda. Anda melakukan misalnya proses pembelajaran ini untuk meningkatkan kualitas kompetensi Anda, yang tentunya
Kalau misalnya Anda meningkat kompetensinya, insya Allah juga mungkin keluarga dan sebagainya nanti akan mendapatkan keberkahannya. Saya kira itu yang bisa sampaikan Om Bahrun. Mohon maaf, apa namanya, sinyalnya naik turun nih. Iya. Oke, selamat ya semuanya, Om Jul, Om Bahrun, para peserta sekalian. Bismillah ya, kita mulai kelas kelas Advance 2 ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kebaikan, dan tentunya dengan penuh keikhlasan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Jadi sebetulnya nggak usah terlalu tegang juga nih, kelihatannya agak serius ini kawan-kawan. Ya, terima kasih Prof. Ini sebetulnya nggak terlalu sulit ya, karena kawan-kawan kan sudah melalui apa yang disebut basic ya. Basic itu sendiri yang kami maksudkan adalah di situ sudah memiliki satu kemampuan minimum requirements, bagaimana mengenali, memahami situasi, kemudian juga bisa menjalankan sebuah operasional ya yang baik, yang sudah tentunya diberikan secara aturan atau tugas ataupun arahan yang diberikan oleh Om Zul sebagai guru utama. Kemudian di Advance 2, di Advance 1, kawan-kawan sudah melaluinya, berarti kami sudah menganggap kawan-kawan ini sudah di sebuah level manajerial, seorang manajer. Di mana seorang manajer tentunya sudah paham bagaimana menghadapi sebuah situasi, apa yang dimiliki, dan kemudian memanage-nya seluruh upaya, seluruh sumber daya yang ada untuk menghasilkan dan arah sebuah tujuan, proses, dan produk yang diinginkan seorang manajer itu ya. Nah, itu adalah bekal yang kita miliki untuk melangkah ke Advance 2. Di Advance 2, yang utama adalah memutuskan. Karena seorang jenderal, ini istilahnya Om Zul, seorang jenderal pemetaan harus mampu memutuskan bagaimana masalah ini dihadapi, dengan apa, dengan siapa, bagaimana caranya, berapa lama, semua terukur. Karena apa? Karena risikonya ya kita berharap gitu kelas ini bisa dilalui dengan baik dengan kawan-kawan. Semua sudah sanggup menghadapi apa yang disebut kenyataan di dunia nyata. Karena kalau di atas kertas mungkin oke, sama seperti kita kalau bicara di depan Zoom lah katakan ini, mungkin gagah ya, tapi kalau begitu kita berhadapan face to face, siap tidak? Sama, gitu. Kami berharap apa yang kami berikan ini adalah bekal untuk menghadapi situasi sesungguhnya, karena terus terang variannya akan banyak sekali. Parameternya akan luar biasa banyaknya. Di sini hanya beberapa saja, 10-15 parameter. Begitu kita terjun di dunia nyata, semua bisa hadir dengan kompleksitas tinggi dan bisa berubah kapanpun saja. Di situ mental kita diuji. Seluruh kemampuan, seluruh daya upaya, seluruh pengalaman harus dijadikan satu, supaya kita bisa memutuskan sebuah putusan yang bijak, tepat, dan efektif. Kira-kira begitu ya. Nah, ini karena ada sesuatu yang baru, kita akan bergabung di sebuah kelas, di kelas 7 ya. Kawan-kawan sudah pindah ke kelas 7 semua ya, dari angkatan 8. Saya akan memperkenalkan kembali masing-masing ketua kelas yang akan nanti membantu kawan-kawan dalam pelaksanaan keseharian di pos pembelajaran. Karena memang ingat, hanya 20% waktu atau porsi dari tutorial yang diberikan Om Zul. Selebihnya pasti akan diabaikan. Itu dijamin. Atau ya kalau mau coba silakan aja, tapi jangan menyesal kalau nanti sempat di-kick atau di-pending. Oke, ini akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih efisien, tapi tetap kita punya martabat, kita punya kekeluargaan, apapun juga semua ini kita susun berdasarkan apa yang sudah disebut Om Hikmat sebelumnya. Kita semua ini sama-sama ikhlas, tidak ada yang terpaksa. Kami tidak memaksa kawan-kawan untuk hadir di sini, tapi kita punya aturan, kita punya rules yang kita pegang bersama. Kita akan pakai itu untuk mengendalikan proses belajar ini supaya efisien, efektif, supaya memberikan sebuah produk yang sangat terukur. Itu tujuan dari kami. Kelas ini boleh gratis, tapi ilmunya bukan gratisan. Baik,
saya panggil ya ketua kelas Om Naufal Mubarak. Om Naufal. Iya, Om. Mana Om Naufal? Nah, ini Halo, mesti tampil supaya kenal semuanya. Sekarang rakyatnya banyak nih Om Naufal. Oh iya, Silakan siap. Om Naufal, perkenalkan diri, apa kelebihannya gitu. Boleh juga. Oke, oke. Silakan. Perkenalan ya, Om ya? Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alifiano Barok. Teman-teman bisa panggil saya Naufal, atau biasa juga bisa dipanggil Alvin. Saya fresh graduate ataupun mahasiswa S1. Jurusan saya sebetulnya teknik sipil, jadi keahlian saya sebetulnya di bidang teknik sipil. Namun saya melihat tentunya pemetaan pun sangat-sangat istilahnya dibutuhkan di bidang teknik sipil itu sendiri. Entah itu untuk memetakan tadi bangunan, perencanaan, dan lain sebagainya. Tentu yang sudah dikatakan oleh Om Zul sebagai guru kita, peta itu sebagai alat rencana. Jadi sebelum kita mulai perencanaan di bidang teknik sipil, tentunya saya juga harus bisa paham mengenai pemetaan begitu. Background saya itu, jadi keahlian saya di bidang teknik sipil. Silahkan rekan-rekan juga, misalkan ada sharing seperti itu ya, kami terbuka seperti itu. Saya di mana Om domisilinya? Aslinya dari Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ya. Domisili di Pekalongan juga? Domisili di Kota Pekalongan, iya. Ya. Oke, Om Naufal, terima kasih. Mungkin itu, Om. Ya, kasih, Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya ke Om Reskita. Om Reskita. Om Reski. Halo. Halo, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang para guru. Ya, perkenalkan nama saya Reskita Muhammad. Biasa dipanggil Reski. Untuk sekarang sih kesibukan masih sama untuk fresh graduate juga. Tapi ada freelance juga sih sampingan gitu untuk di masa pandemi ini. Kemudian kalau untuk dari pendidikan sendiri saya ini alumni pertanian tapi dengan spesialisasinya ilmu tanah gitu. Jadi ada sedikit pembelajaran juga sih tentang perpetaan ini dan sekarang ingin mendalami lagi untuk lebih jelasnya itu seperti apa kayak gitu, terutama dengan menggunakan drone kayak gini. Nah, terus juga untuk saat ini juga mungkin perpetaan itu sangat penting juga. Udah banyak banget seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zulfikar, Prof. Hamdan, terus Pak Bahrun, dan beberapa kawan-kawan yang lain juga memang sangat dibutuhkan untuk terutama dalam hal pembangunan, perencanaan pembangunan kayak gitu. Dan juga untuk di tingkat advance 2 ini kan semakin kita diajarkan untuk semakin mandiri. Jadi di sini kita sama-sama saling menyemangati lah. Kalau bisa saling mensupport. Mungkin kalau nanti ke depan teman-teman ada yang lebih selesai duluan, mungkin siapa tahu kalau ada teman-teman yang kebingungan bisa saling membantu kayak gitu. Membantu dalam arti adalah hanya sebatas untuk memberitahu langkahnya, tapi tidak membantu dalam yang lebih untuk menyelesaikan sampai sampai benar-benar selesai, karena kemandirian itu adalah penentu kita lulus atau tidaknya untuk di kelas advance 2 ini, karena seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahrun, Prof. Hamdan, dan juga Prof. Hikmat, dan juga Pak Zulfikar kayak gitu. Jadi kemandirian itu nomor 1. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, semangat ya kawan-kawan. Saya akan kasih kesempatan untuk 3 orang
yang berbicara atau memberikan komentar, memberi saran boleh, karena ini kelas belum dimulai. Begitu kelas mulai ceritanya beda. Silakan yang mau bicara, sebutkan nama dan domisili. Ya Om. Izin Om Bas. Ya silakan. Izin. Ya Om Jesse. Ya. Ini Om Bahron, makasih ya. Ini luar biasa nih, kita masuk level kedua nih. Ini memang menantang sekali. Dan ini juga merupakan basic sih sebenarnya terkait dengan pemanfaatan dan penataan ruang yang ini sebenarnya tugas yang diberikan ini sebenarnya kasus semua nih, kasus. Dari tugas pertama, kedua, ketiga ini sebenarnya kasus yang saya coba lihat ini bagaimana kita mau melihat persoalan yang pertama, areal terbangun dan yang belum ini kita pendekatannya ya secara regulasi ya sebenarnya untuk melihat aktivitas yang sudah berproses. Yang saya mau tanya nih Om Sul, dari ketiga persoalan ini peta yang kita akan proses ini, kira-kira masalah itu kita ambil berapa banyak masalah nih? Misalnya ya, ada kayak seperti keterlanjuran ruang sama kesesuaian ruang. Jadi kayak misalnya ya keterlanjuran ruang ini misalnya ada di yang pernah saya alami ya terkait dengan pemanfaatan ruang pesisir ya, yang prinsipnya itu dia sudah keluar dari batas yang sesuai aturan. Misalnya kita punya Perda RZ23 ya Om Sul ya. Misalnya RZ23 yang kita persoalan yang kita hadapi sekarang ini, misalnya sudah ada pembangunan setelah RZ23-nya ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, ini yang menjadi persoalan karena pembangunan itu kan sudah didirikan nih sebelum ada peraturan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kira-kira kita mau ambil kasus satu seperti itu atau juga kasus yang kira-kira jalan yang sudah ada atau jalan yang belum ada tetapi sudah ada bangunan. Nah, terus kira-kira bangunan itu kita pendekatan dengan aturan, misalnya jalan itu milik lahannya itu milik pemerintah misalnya, otomatis harus ada tindak lanjut untuk pembebasan lahan dan prinsipnya itu pasti harus dieksekusi. Nah, pendekatannya kan dengan regulasi juga. Nah, yang saya mau minta penjelasannya kira-kira kita mau pakai persoal atau kasus satu atau dua atau tiga kasus dari peta yang kita buat gitu, Om Sul. Makasih. Oke, saya langsung Om. Jadi yang dibuat adalah semua kasus di dalam AOI yang kita di peta kita. Jadi semua. Misalnya AOI 8 hektar misalnya, silakan itu ditinjau di dalam lokasi itu, di dalam area of interest. Kan ada peta tutupan lahan yang dibuat kan? Nah, ditinjaulah di dalam tutupan lahan itu. Ya. Jadi semua masalah apa? Misalnya kasus ketidaktersediaan fasilitas olahraga gitu ya. Misalnya aksesibilitas wilayah yang belum bagus mengenai jalan dan lain-lain gitu ya. Kemudian pemenuhan RTH gitu kan, standar-standar pembangunan itu penting semua. Jadi di dalam RTH. Boleh yang baru masuk Pak Haris bisa dimatikan dulu mic-nya. Jadi gitu Om Jesse ya. Siap. Jadi ini gini. Dan yang kita buat di dalam peta itu adalah pertimbangan teknis dari sisi peta. Jadi yang sifatnya policy dan kebijakan itu kita sampingkan dulu. Tadi yang kayak Om Jesse bilang, ini lahan milik tanah kosong misalnya gitu ya. Tapi ini lahan milik Pemda atau lahan milik orang. Harus dibeli dong kalau mau dibikin ruang terbuka hijau kan. Itu kita abaikan dulu kasus seperti gitu. Yang masalah sosialnya kita abaikan. Tapi kita rekomendasikan bahwa ini cocok untuk ini cocok untuk ini, cocok untuk ini. Ini tidak sesuai, seharusnya dia jadi apa? Kira-kira itu. Oke, sip. Ya. Oke, Om Jesse ya. Silakan, thank you. Siap, thank you. Siap. Oke, Om Jesse, terima kasih jelas ya. Ada lagi? Dua lagi? Silakan. Ya, dua orang lagi. permisi. Silakan Om Cikal. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Om Bahrun. Baik, mungkin teman-teman yang angkatan 8 belum mengenal, jadi saya mungkin perkenalkan diri ulang dulu. Perkenalkan, nama saya Cikal Tanjalai.
asal dari Kabupaten Kepulauan Aru, sekarang berdomisili di Kota Ambon. Nah, untuk tidak mengurangi rasa hormat saya, terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Hikmat, Om Bahrun, Om Anton, dan Om Zul. Nah, saya ingin bertanya begini Om Zul. Cukup menarik karena background saya kebetulan dari perencanaan wilayah dan kota, jadi memang dari semester 1 sampai semester akhir itu kita dibenturkan dengan persoalan tata ruang ini. Jadi yang saya mau katakan begini, yang saya petakan kan terkait kompleks perumahan Bina Marga yang ada di Kota Jayapura. Nah, berdasarkan analisa topografi, ada lahan kosong yang diperuntukkan yang berada di kemiringan 0-8%, namun dia lahan kosong. Nah, saya ingin bertanya, Om Zul, apakah pada peta indikasi kesesuaian ruang, kan sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang itu, ruang RTH itu minimal 30%, dalam hal ini 10% privat, 20% publik. Nah, namun belum ada bukaan jalan. Ketika saya merekomendasikan dengan landasan bahwa berdasarkan acuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang ruang harus memenuhi 30% itu, apakah bisa tidak Om Zul? Itu yang saya mau tanyakan yang pertama. Terus yang kedua, mungkin tadi saya tidak kedengaran baik-baik Om Zul, mohon maaf. Ini animasi 3D-nya yang dibikin terkait peta yang mana Om? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya langsung jawab. Jadi gini, di dalam pemanfaatan ruang, kesesuaian ruang itu kita harus melihat prioritas gitu ya. Contoh, RTH 30% harus terpenuhi. Tapi kita harus dudukan RTH dengan jalan itu mana yang lebih penting. Gitu ya. Misalnya kalau kita tandangkan tentang ruang ini. Tentunya pasti orang akan bilang, saya lebih butuh jalan gitu ya. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita bicara RTH 30%, ada tidak alokasi ruang lain yang bisa kita manfaatkan? Itu penting. Jadi disinilah kreasi seorang leader untuk mendesain di mana semua kebutuhan yang banyak itu dipenuhi di dalam lahan yang kita miliki. Gitu. Jadi silakan nanti lihat prioritas lagi. Misalnya kita buka jalan, berarti kan areal misalnya untuk RTH, untuk pemukiman bisa berkurang. Tapi itulah namanya pertimbangan kita. Gitu. Nah, semua yang Om Cikal buat itu, silakan ditulis di narasi saja. Misalnya nih, ada 2 kebutuhan utama, RTH dan jalan misalnya ya. Tapi kalau RTH dibangun, jalan ini tidak jadi. Kalau jalan tidak dibangun, RTH ini tidak jadi misalnya. Kita kasih pertimbangan, mana yang harus jadi prioritas dan kenapa itu dia jadi prioritas, kira-kira gitu. Untuk animasi 3D, itu adalah peta animasi yang dibuat dari Advance 1. Bukan basic ya, Advance 1. Karena kan kemarin membuat 4 peta itu tidak ada animasinya. Tujuan kami apa? Supaya kawan-kawan setiap naik level itu tetap mengingat juga pelajaran di bawahnya. Jangan lupa gitu ya. Itu. Jadi di Advance 1 ada 2 peta dari basic yang tetap kita buat. Di Advance 2 kita harus kembali membuat animasi. Supaya apa? Kawan-kawan makin terlatih. Gitu. Terlatih dan tidak lupa. Om Cikal mudah-mudahan terjawab ya. Jadi ya gini. Tantangan gini, kadang-kadang di ilmu kuliah, saya kebetulan memang pemeriksa, saya punya sertifikat pemeriksa peta RT/RW dan RDTR gitu ya. Nah, kadang-kadang hal-hal teknis itu diabaikan di dalam kebijakan-kebijakan RDTR dan RT/RW. Nah, kita di pelatihan ini kita harus mengembalikan itu ke ranahnya kembali, Om. Jadi, jangan orang merubah peta yang menjadi standar perencanaan pembangunan. Jangan karena maunya pemimpin daerah, oh di situ saya mau bangun ini, padahal tidak layak begitu. Tidak. Kita harus mengembalikan marwah peta sebagai alat perencanaan. Soal nanti pimpinan daerah mereka mau belok-belokan itu dosa dia gitu. Tapi kita sebagai orang teknis harus memenuhi kapasitas itu untuk menyiapkan peta sebagai alat perencanaan yang baik. Itu poinnya Om. Itu Om Cikal ya. Dan saya yakin. Terima kasih Om Zul. Siap. Ya Om Cikal akan terbantu dengan background pendidikan saya yakin, tapi memang butuh narasi gitu ya. 4-5 halaman itu akan menunjukkan bagaimana pola pikir kawan-kawan. Bagi kami itu penting, karena kita akan menilai semua
Dan sesudah selesaikan ini 1 minggu nih. Ketujuh tugas itu akan dikumpul. Sesudah itu kita akan presentasi. Jadi kumpul tugas belum tentu lulus gitu. Presentasi dan kami pengurus kelas plus beberapa senior-senior akan kami undang dari berbagai angkatan untuk hadir sebagai penguji. Kenapa sih Anda menetapkan ini di sini gitu? Kenapa Anda membuat ini? Kita harus melacak gitu. Gitu kira-kira. Jadi ini kita sangat serius dengan kelas ini. Dan saya yakin kawan-kawan pun pasti akan sangat serius membuat tugas. Makanya saya sudah bilang di grup, hanya orang yang punya mental jenderal lolos di sini. Dan saya mau kasih tahu, dari semua angkatan, tidak sampai 25% yang lolos sampai di sini. Apakah Anda bagian dari jenderal? Silakan buktikan. Oke ya, thank you. Siap, makasih Om. Oke, penanya berikut. Tadi ada yang mau tanya siapa ya? Silakan. Halo. Ya, Om Buhari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kawan saya ini, Om. Jadi terima kasih ya Om Jul, kita kolaborasi walaupun saya dalam posisi jadi murid lah sekarang. Kita tetap salam hormat pada Om Guru, Om Pengurus, Om semuanya. Ya, ini sebelum saya juga karena ada beberapa teman-teman bergabung dari angkatan 8, saya coba memperkenalkan saya sendiri. Saya Buhari, background saya ilmu tanah sama seperti ketua kelas saya. Saya S1, S2 juga di tanah ya, Om Jul juga cukup kita komunikasi selama ini. Nah, jadi ada beberapa yang ingin supaya kita punya nalar yang sama dalam analisis. Misalnya, ini kan kebanyakan yang saya perhatikan data kita yang kita gunakan di areal pemukiman, artinya di areal komplek perumahan seperti itu. Artinya di situ secara existing sudah banyak desain-desain seperti itu. Apakah kita misalnya, kebetulan saya data yang saya pakai nanti di Tangerang seperti itu. Apakah nanti kita dalam boleh nggak atau bebas kita menggunakan seperti aturan-aturan? Kadang-kadang beberapa Pemda itu punya KDB yang berbeda dengan kabupaten lain, koefisien bangunan seperti itu. Apakah kita mengacu yang teknis dari katakanlah dari satu kementerian atau kita mengadopsi pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh misalnya pemerintah kota atau Pemda setempat. Kira-kira seperti itu pertama pertanyaan saya itu. Supaya kita ada logika kita mengarahkan kita menggunakan yang kementerian atau pertimbangan teknis di level di bawahnya. Kemudian apakah kita perlu mengkaji selain kaji secara aktual kondisi, apakah kita perlu juga mengkaji tata ruang sebagai pertimbangan teknis sehingga kita ada inovasi-inovasi untuk mengumpul data-data pendukung selain data aktual dari drone itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Bukhari, saya langsung jawab begini. Silakan pakai berbagai peraturan yang dimiliki gitu. Nah, kami cuma butuh peraturan yang digunakan itu ditulis dalam narasi itu saja untuk analisis. Jadi bebas mau pakai peraturan Menteri PUPR, mau pakai peraturan lokal itu silakan. Yang penting ada basis kita untuk melakukan analisis dan itu dituliskan di dalam narasi 4-5 halaman tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, begini. Kami membatasi di modul yang kami kirimkan di kelas itu, memang kami membatasi hanya menggunakan 3 bahan saja. Tutupan lahan, kelas lereng, dan areal terbangun dan belum terbangun. Aslinya kalau kita menganalisis tata ruang itu butuh puluhan tematik peta gitu ya. Gini. Kami membatasi hanya di 3 tematik itu, kenapa? Supaya kawan-kawan, peta itu bagian dari kita mengedukasi orang-orang sekitar kita gitu kan. Kalau kita mengedukasi dengan 68 tematik peta RDTR itu nggak akan masuk gitu. Betul. Tapi dengan drone ini kita mengedukasi dengan versi kita, jadi kemampuan spasial yang mungkin terlalu tinggi itu kita mengedukasi dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, oh Pak,
nggak cocok, Pak Lurah, Pak Desa tidak boleh bangun rumah di sepadan sungai Pak, karena aturannya seperti ini. Itu kan hal sederhana itu. Dengan jarak 100 meter, kita menggambarkan, oke, 50 meter, 100 meter dari sungai tidak boleh. Itu gampang kita menggambarkan. Jadi kami melok memang hanya menggunakan data drone yang ada. Dan yang paling penting, saya mengingatkan kawan-kawan adalah pakai logika kita sebagai manusia untuk membangun narasi juga. Gitu ya. Bisa jadi gini, perumahan yang Om Bukhari petakan itu versi developernya sudah bagus gitu ya. Tapi Om Bukhari bisa saja, wah ini bagian sini harus dibongkar. Kalau dibangun RTH di sini, bangun fasilitas olahraga, bisa saja unit rumahnya berkurang, tapi nilainya akan lebih mahal. Karena apa? Fasilitas disediakan semua di dalam. Gitu kira-kira. Jadi kita silakan berkreasi, nggak ada masalah, nggak. Kawan-kawan tidak perlu takut kalau misalnya rekomendasikan bangunan ini dibongkar, tidak perlu takut gitu. Dengan standar tentunya pemenuhan ruang terbuka hijau, standar hidup layak lah gitu kan, dari sisi keuangan. Jadi silakan kawan-kawan berkreasi, kami tidak membatasi dan tidak perlu takut rumah harus dibongkar misalnya gitu ya. Yang penting ada alasan-alasan argumen kita untuk menuliskan itu. Ini kan proses belajar gitu. Karena begini, harus diakui kawan-kawan yang penyusun RT, RW, dan RDTR selama ini mentalnya tidak sampai di situ. Nggak berani tuh menunjukkan bahwa Pemda ini kalian sudah salah bangun. Yang terjadi selama ini adalah kesalahan itu malah sudah diakomodir. Contoh, ada rumah di hutan lindung, ada rumah di kawasan konservasi, yang jadi apa? Diputihkan, di-APL-kan. Jadi sesuatu yang salah dilegalkan oleh pemerintah. Nah, kita balik gini. Kita yang menunjukkan ini yang benar gitu kira-kira. Maksudnya kalau kita ke luar negeri, kita ke Singapura kok enak gitu ya, pemukiman kita lihat di sebelah-sebelah bangunan-bangunan tinggi kok tetap ada ruang terbuka hijau, ada ruangan yang asri gitu kan. Ada RTH di mana-mana, ada pohon di mana-mana di sepanjang jalan. Artinya apa? Kadang-kadang pemikiran kita bagus tapi di level eksekusi itu jadi salah. Ataupun sesuatu yang sudah salah itu kita malah legalkan. Gitu Om Bukhari ya. Thank you. Jadi kami batasi ini benar-benar pure kita membangun tata ruang dengan data apa adanya kita, yang tentunya sederhana tapi bisa punya nilai powerful dengan narasi-narasi yang sederhana yang kita tuliskan di 45 halaman. Gitu Om. Thank you. Siap. Oke. Sesi kedua saya minta 2 orang deh. Tadi yang tante-tantenya belum ada nih. Saya prioritas dulu tante-tantenya. Silakan. Ayo. Om Bahrun, mohon izin Om. Oke, silakan. Nah ini saya Om sekarang boleh bertanya nih, jangan bocorannya kemarin, sekarang boleh bertanya. Enggak Om. Ini saya mau izin, ada tamu kerjaan Om, nggak bisa diwakilkan. Bentar ya, ini direkam layarnya. Boleh ya Om? Oke, silakan. Ini sudah saya rekam layarnya. Ya, itu sih di chat aja. Kasih Om Bahrun. Oke, langsung Om. Ya, saya kasih kesempatan nih yang lain. 2 lagi. Mana nih tante-tantenya, mbak-mbaknya, ibu-ibu? Saya panggil ya. Poinnya tadi Om Bahrun, saya tambahkan dikit. Poinnya tadi itu dari kawan-kawan. Ini silakan saling membantu ya. Membantu untuk membangkitkan semangat, membangun narasi. Jadi yang sudah selesai, ini boleh diskusi bebas gitu ya. Jadi kawan-kawan boleh saling memberikan narasi, bahkan beradu argumen juga boleh gitu ya. Jadi disinilah ruang di mana jenderal itu dia levelnya di atas, tapi seorang jenderal itu tidak perlu malu untuk meminta masukan dari prajuritnya gitu ya. Kira-kira gitu Om Bahrun, silakan. Betul sekali. Artinya kelas ini tetap interaktif ya Om Tante. Kita bukan hanya terpaku hanya apa yang disajikan, tapi kita justru diminta aktif untuk mencari, mendapatkan yang tentunya ya pasti yang kita butuhkan dalam perjalanan atau dalam proses pembelajaran ini. Interaksi antara kawan-kawan, interaksi dengan siapapun juga, itu adalah haknya kawan-kawan untuk menuntaskan bagaimana proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Ayo yang lain, saya kasih 2 lagi, kalau tidak ya kita akan tutup. Siapa nih yang kelihatan? Ada lagi? Mbak Meyanti? Halo Mbak Meyanti.
bertanya sekarang karena nanti di kelas itu nggak ada tanya-tanya. Ya, silakan. Silakan Mbak Mayanti. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk saat ini saya cukup jelas Pak sejauh ini. Benar, nggak ada yang ditanya, nanti nggak nyesel loh. Terima kasih Pak. Mungkin karena satu kota dengan saya Om Bahrul, jadi nanti tanyanya ke rumah. Ya, pintu belakang ya. Boleh main-main ke base camp Pak? Boleh lah. Pinjam aja boleh. Asal jangan dimintain tugasnya aja. Yang lain siapa yang suka bicara nih? Mbak Widya. Ya, Mbak Widya Regina. Mana ini? Om Zul perlu nih, jenderal-jenderal pemetaan, tapi yang perempuan. Buat nemenin Mbak Feby. Silakan Mbak Widya. Diaktifkan mic-nya. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya Regina dari Kota Kendari. Ini mau tanya yang kan kebetulan peta yang kami buat itu ada di perumahan Citraland gitu. Terus yang saya lihat di sana ada di seberang jalan itu ada pasar kecil yang berada di dekat mangrove seperti itu. Nggak apa-apa ya kalau nanti misalnya di yang kita narasikan nanti itu kita itu tidak boleh ada di situ karena dekat dengan jalan juga dan mempengaruhi ekosistem mangrove itu sendiri seperti itu. Nah, boleh. Gini, silakan saja. Misalnya mau rekomendasikan pasarnya dipindahkan gitu ya. Tapi harus ada solusi gitu. Jadi pertimbangannya harus ada. Karena ketika pasar jauh dari pemukiman, pasti kan dibutuhkan kos untuk masyarakat keluar dari situ ke pasar yang baru kan itu. Nah, silakan saja. Mau dibuat jadi apa, dituliskan ke narasi. Karena pemikiran-pemikiran itu yang akan kami nilai gitu. Karena jangan sampai kita merekomendasikan tapi sesuatu yang high cost atau tidak ada solusi lain. Suruh pindahkan pasar, tapi pindahnya kemana belum tahu. Jangan juga gitu kira-kira. Atau boleh dipindahkan, ditulis saja bahwa oke, bisa dipindahkan ke daerah yang memenuhi standar A, B, C, D gitu kira-kira ya. Thank you. Baik, terima kasih Om Sul. Siap. Ya. Oke, saya tutup ya. Kelas ini sudah tidak ada lagi bertanya. Jadi saya sekali lagi hanya ingin mengingatkan apa yang menjadi tugas utama di dalam kelas Advanced Level 2 ini. Sederhana, jadilah seorang jenderal pemetaan. Terima kasih. Silakan nyalakan semua video. Kita akan selesaikan, akhiri pertemuan siang ini. Sudah nyala semua? Siap. Siap. Oke, ini ada 1, 2. Nah, sekarang kalau nyala baru, karena tadi ngumpet semua. Siap. Ya, ini saya ingatkan sekali lagi ya, kita sekarang bergabung antara Angkatan 7 dan Angkatan 8, yang tadinya mungkin hanya tahu angkatannya saja. Saya berharap silaturahmi ini tolong direkat sambungkan kembali. Melalui langsung bisa atau dengan via ketua kelas masing-masing boleh. Jadi kami nggak ingin lihat bahwa ada angkatan 7 atau ada angkatan 8, tapi kita sudah jadi satu kelas yang utuh ya. Oke, sampai jumpa ya kawan-kawan. Terima kasih. Ketemu kita di kelas langsung. Sudah ada arahan dari Om Zul di kelas. Ya. Ada berapa nih? 3, ada 6 halaman berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Saya close.